Assalamualaikum, selamat pagi Bu Vien.
Nanti
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Karena mengingat jadwal kita untuk acara akan kita mulai pukul 9 dan sekarang sudah menunjukkan pukul 9 lebih 3 menit, maka bisa langsung kita mulai terlebih dahulu saja ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, yang terhormat kepada Ibu Dr. Fian Zulfikarija MM, selaku pemateri kita pada pagi hari ini, dan juga segenap teman-teman pengurus dan anggota baru UKM FDI beserta workshop KBMI yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita bisa bertemu kembali pada pagi hari yang cerah ini, Sabtu 17 Oktober 2021, dalam acara workshop KBMI dengan tema mencetak entrepreneur muda yang mandiri, kreatif, inovatif, pelatihan KBMI. Acara ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan oleh Prediksi UKM FDI UMM yang secara rutin kita laksanakan. Kemudian teman-teman sekalian, berikut ini akan mohon izin saya membacakan susunan acara kita yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan, kemudian sambutan-sambutan, kemudian pelaksanaan pretest, penyampaian materi, sesi tanya-jawab, penyerahan sertifikat kepada pemateri, pelaksanaan post-test, sesi dokumentasi, dan yang terakhir, penutupan. Dan untuk mengawali acara kita pada pagi hari yang cerah ini, maka marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Acara yang selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Dan untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Workshop KBMI kita kali ini, kepada Saudari Nadia. Kami kepada Saudari Nadia Farija, kami persilahkan untuk memberikan sambutannya. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu sebelumnya. Suara saya sudah terdengar? Masih kecil, kurang terlalu terdengar. Halo, apakah sudah terdengar? Halo? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang saya hormati. Christian Muslim. Yang saya hormati Ketua 2 UKM FDI Istiqlal Zahra, dan yang saya cintai seluruh peserta yang telah hadir dalam ruang kuliah ilmiah pagi hari ini. Alhamdulillah bisa melaksanakan ruang kuliah kelas KBMI pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam tercurahkan kepada
besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Hampir di setiap negara maju, standarnya itu memiliki penduduk entrepreneur di atas 14%, sedangkan jumlah pengusaha Indonesia hanya 3,1%. Di bawah Malaysia 5% dan Singapura 7%. Butuh 4 juta pengusaha lagi untuk menguatkan ekonomi negara, artinya perlu dilakukan percepatan. Saya harap semoga melalui ruang kuliah ilmiah kelas BMI ini bisa menciptakan entrepreneur muda yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat berkontribusi untuk memajukan perekonomian bangsa. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Dan kemudian sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua 1 UKM FDI kita kepada Saudara Pugu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pembina UKM FDI, Bapak Dr. Zulfatman, Master of Engineering. Yang terhormat Kepala Bagian Penelaran dan Pembinaan Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Agus Santoso SOS. Yang terhormat pemateri kegiatan workshop KBMI, Ibu Dr. Finzul Fika Tijah, Magister Manajemen, dan yang saya banggakan teman-teman peserta serta panitia yang telah menyusun acara ini. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di ruangan virtual ini dengan keadaan sehat dan selamat. Tak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah hingga bisa merasakan hangatnya cahaya Islam. Saya ucapkan pertama-tama terima kasih kepada Ibu Vin selaku pemateri karena di tengah padatnya kegiatan Ibu bisa menyempatkan bisa sharing sama teman-teman. Saya ucapkan juga terima kasih kepada panitia workshop ini karena telah menyusun acara ini dengan sebaik mungkin. Nah, harapannya dengan adanya materi ini wawasan kita tentang kebisnisan atau entrepreneur bisa meningkat dan kita tahu bagaimana cara mengkonsep KBMI itu sendiri. Dan dengan acara-acara sejenis ini semoga UKM FDI tetap bisa menebar kemanfaatan lebih banyak lagi ke depannya. Banyak yang bisa saya sampaikan. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Teman-teman yang berbahagia, sebelum kita mulai masuk pada acara inti, terlebih dahulu kita akan melakukan pretest. Dengan ini kami akan membagikan link soal pretestnya yang bisa teman-teman cek di kolom chat. Kemudian kami akan menyediakan waktu kurang lebih sekitar 10 menit bagi teman-teman semua untuk dapat mengerjakan soal pretest tersebut. Apabila link soal pretestnya sudah ada, silakan. Bagi teman-teman bisa langsung dimulai saja untuk dikerjakan soal pretestnya tersebut.
teman-teman sekalian. Langsung saja, acara selanjutnya ini adalah acara inti yang paling kita tunggu-tunggu tentunya, yaitu penyampaian materi sekaligus juga diskusi yang nantinya juga akan kami sediakan sesi tanya-jawab dan materi. Dengan ini, sebelum penyampaian materinya dimulai, agar kita bisa lebih mengenal yang akan membagikan ilmunya kepada kita semua di sini, maka akan saya bacakan terlebih dahulu untuk CV dari materi kita kali ini. Baik, untuk CV dari pemateri kita kali ini yaitu Ibu Dr. Zulfikarijah MM. Institusinya berasal dari manajemen FIB Universitas Muhammadiyah Malang, alamat rumah Perum Pondok Bestari Indah C5 265 Malang. Untuk nomor yang dapat dihubungi 0822 3327 0044, email bn@umm.ac.id. Untuk pengalaman jabatan, yang pertama sebagai sekretaris jurusan, yang kedua Kabag Kesma dan BKMA, yang ketiga Kepala PKK dan LPK, yang keempat PIC PMBP PMB, kampus mengajar, MSIB dan EDC. Yang kelima, Ketua Tim Ahli Independen Pemantau Pelatih Kartu Prakerja. Untuk sertifikasi, yang pertama asesor, ekspor-impor, instruktur pelatihan, manajemen keuangan, pemasaran dan SDM, trainer financial life skill, supply chain manager. Untuk organisasi profesi, ISEI, MIS, BUMS, ICCN, HILLSI, dan REI. Bisnis dan sosial, travel umroh haji, masjid, dan lembaga penelitian. Itu tadi CV dari Ibu Dr. Vien sebagai pemateri kita kali ini. Namun juga sebelum penyampaian materi, saya akan menyampaikan sedikit saja pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini. Pada dasarnya, forum-forum diskusi ilmiah seperti ini sangat penting dan juga menarik untuk dapat kita ikuti. Karena tentunya banyak sekali informasi penting yang disampaikan pemateri yang tentu akan bisa kita dapatkan manfaatnya. Namun juga secara umum, penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila diskusi tersebut berjalan dengan efektif. Dan oleh karena itu, kami berharap kepada kita semua yang hadir kali ini untuk dapat memperhatikan dan juga mengikuti diskusi kali ini sebaik-baiknya. Baiklah, sebelum penyampaian materi, saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita, antara lain seperti berikut. Yang pertama, pemateri akan kami beri waktu untuk penyampaian materi sekaligus juga diskusi selama kurang lebih 30 menit. Dan selama pemateri menyampaikan materi, tidak diperkenankan adanya interupsi. Kemudian setelah pemateri menyampaikan materi, kami akan segera buka sesi tanya-jawab, yang mana setiap sesinya akan kami beri kesempatan sebanyak 3 pertanyaan. Demikian peraturan yang akan kita terapkan pada acara kita kali ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, segera saja kami persilahkan kepada pemateri kita kali ini. Untuk itu, kepada yang terhormat Ibu Dr. Zulfikarijah MM, waktu dan tempat kami. Terima kasih, Mbak Roro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Dengan Rahman dan Rahimnya kita saat ini bisa mengikuti acara walaupun hari Minggu, kita masih menyempatkan waktu. Kemudian kedua, sholawat dan salam untuk junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan teladan kepada kita di dalam menapaki kehidupan ini. Pada kesempatan berbahagia ini, pertama saya sampaikan terima kasih kepada Pak Zul. Ya, saya lihat tadi ada Pak Zul. Terima kasih atas kesempatannya. Kemudian juga kepada panitia juga terima kasih dan selamat. Ya.
Kalian adalah orang-orang muda yang hebat karena dengan kondisi pandemik ya, kalian masih mampu menyempatkan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang tentu ini tujuannya adalah tujuan yang mulia. Yang pertama untuk diri kalian sendiri, yang kedua ya untuk untuk eksternal kalian, apakah itu untuk perguruan tinggi, ya, untuk prodi kalian, dan untuk masyarakat secara umum. Baik, saya akan menyampaikan materi untuk KBM ini. Yang pertama, kenapa sekarang itu muncul sebenarnya tidak hanya KBMI, banyak sekali penawaran dari Ngaluk.co, dari WMM, dari Wismilak, itu banyak sekali. Kalau kita rajin membuka website itu banyak sekali penawaran. Oke, next yang pertama. Jadi kenapa kita perlu berbicara atau membahas atau berdiskusi tentang kewirausahaan? Kalau kita lihat perkembangan yang ada ya, saat ini jumlah mahasiswa itu mengalami peningkatan ya. Di satu sisi kita bersyukur ya, artinya bahwa pendidikan itu memang merupakan hal yang penting dalam kehidupan dimanapun, karena kemajuan dan seterusnya itu tidak terlepas dari pendidikan yang dimiliki oleh masyarakatnya, khususnya pada generasi muda yang ada. Nah, di negara kita, kalau kita lihat mulai tahun 2015, data yang ada sampai 2020, artinya 2020 itu kan data diperoleh pada tahun 2021 awal. Itu terjadi peningkatan. Jadi dari 2019 ke 2020 terjadi lonjakan. Nah, artinya apa? Bahwa kondisi pandemik ini tidak menyurutkan langkah atau niat masyarakat untuk mencapai, alhamdulillah, kesadaran masyarakat untuk mencapai pendidikan sampai pada tingkat yang tinggi itu terwujudkan. Nah, kemudian yang kedua, di sisi adanya peningkatan jumlah mahasiswa, ya, kalau pengangguran, jadi jumlah pengangguran pun juga meningkat. Nah, ini tidak bisa dipungkiri dimanapun, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia, di mana pandemik ini benar-benar ya merupakan dari satu sisi itu merupakan musibah. Kenapa? Karena banyak perusahaan-perusahaan yang harus menutup usahanya, ya. Sehingga kenapa kok menutup usahanya? Karena produk-produknya tidak bisa terserap di pasar. Ini kan masuk di hukum permintaan penawaran. Pasar tidak menyerap produknya atau sebagian produk tidak laku di pasar, maka tidak mungkin perusahaan akan melanjutkan ya, operasionalnya, karena tidak ada pendapatan, tidak mungkin mereka bisa menggaji karyawannya. Nah, maka yang terjadi adalah PHK. Ya, ini satu sisi. Di sisi lain, dengan adanya PHK, tentu kan kita semua masyarakat ini butuh makan, akan berpikir, nggak mungkin akan diam saja. Maka ini akan muncul kreativitas, inovasi, ya. Seringkali kita itu kalau terjepit, kondisi terdesak, ya, kita akan muncul kreativitasnya. Sama dengan kalau kita dikasih tugas dosen, ya, kalau sudah deadline itu semua ide jadi muncul, atau bahkan hilang sama sekali, ya. Tapi kecenderungannya itu semua ide akan muncul, ya, karena kita ditekan. Jadi kondisi seperti ini masih menjadi motivator bagi semua orang. Nah, di sisi lain, kalau kita lihat dari jumlah pengangguran yang ada, yang paling tinggi, ya, karena kalau dilihat dari tingkat pendidikan tadi, kalau dari jumlah masyarakat Indonesia kan ada sekitar 125 yang bekerja saat ini. Nah, itu kalau dilihat dari jumlah penganggurannya, dari tingkat pendidikan juga yang tertinggi adalah di tingkat sarjana, lulusan sarjana. Tetapi kalau dilihat dari perkembangannya dari tahun ke tahun tertinggi, tetapi
ada penurunan. Kemungkinan ini adalah mereka melakukan wirausaha. Nah, ini harapannya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau dilihat dari pekerjaan. Jadi lihat pekerjaan didasarkan pada tingkat pendidikan. Nah, ini ada 3. Ya. Yang pertama itu adalah ekspektasi. Jadi kenapa seseorang itu bekerja? Ada 3 alasan. Kalau dilihat dari sisi pendidikan, baik dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Yang pertama adalah ekspektasi. Ketika mereka bekerja di suatu perusahaan, mereka memiliki ekspektasi, mereka memiliki harapan. Apakah untuk memperoleh gaji ataukah memperoleh jabatan atau posisi yang lebih baik. Kemudian yang kedua, karena mereka memiliki skill. Kenapa mereka bekerja? Mereka memiliki skill yang bisa dikontribusikan kepada perusahaan. Dan yang ketiga itu adalah karena lapangan yang tersedia ya sesuai dengan permintaan yang ada. Jadi bekerja berdasarkan lapangan yang tersedia. Nah, kemudian berikutnya ketika kita lihat ya, ini jumlah tadi sudah disampaikan di pengantar di awal tadi bahwa jumlah wirausaha di berbagai negara itu ya kalau Indonesia termasuk ya sedikit ya. Harapan pemerintah minimal sampai tahun 2022 nanti itu mencapai 4%. Ya, jadi harapannya seperti itu. Mudah-mudahan ini kondisi pandemik ini mendorong ya munculnya para wirausahawan. Nah, kemudian kalau dilihat dari sekarang kan yang tren itu milenial. Jadi generasi milenial. Kalau dilihat dari generasi milenial ada dibagi junior dan senior sampai 34 tahun ya, 35 tahun disebut sebagai milenial. Itu pada usia senior itu sedikit ya, artinya yang berminat bidang wirausaha itu sedikit, tetapi pada generasi yang junior, milenial yang junior itu tinggi, lebih tinggi. Kenapa ya? Mungkin dari sisi umur itu karena kalau sudah merasa ya kalau berdasarkan teori itu kan maksimal karir seorang itu bisa dilihat kan usia 40 tahun. Jadi di usia senior itu sudah kemungkinan dia ingin yang sudah mapan bekerja, karena kalau kita tahu bahwa bekerja itu pasti ada resikonya kan gitu. Nah, mereka cenderung tidak berani mengambil resiko. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kalau dilihat minat wirausaha dari tingkat pendidikan ini sangat memprihatinkan karena dari pendidikan tinggi ini sangat kecil sekali ya dibandingkan tingkat pendidikan SD, SMP, SMA atau SMK. Jadi minat lulusan atau sarjana atau lulusan S1 itu sangat kecil sekali untuk menjadi wirausahawan. Nah, ini menjadi PR kita bersama ya, artinya bahwa bekerja karena mereka itu orientasinya kenapa ya bekerja di perusahaan, karena tidak ingin mereka bekerja menjadi wirausaha, mereka ekspektasinya bekerja di perusahaan. Nah, ini sedikit gambaran sehingga kenapa penting kita berdiskusi atau mensosialisasikan betapa pentingnya wirausaha karena adanya wirausaha di suatu negara itu akan mendorong kemajuan perekonomian di suatu negara. Jadi peran wirausahawan di suatu negara itu sangat penting. Begitu juga di lembaga atau di pendidikan tinggi. Karena sekarang itu pemerintah menetapkan di setiap perguruan tinggi itu minimal harus ada mahasiswa yang berwirausaha sebanyak 1% dari jumlah mahasiswa yang ada. Kalau di UMM ada 37.000 mahasiswa, maka minimal ada 370 itu standar minimal. Tapi saya yakin bahwa jumlah mahasiswa wirausaha di UMM khususnya itu sangat banyak sekali. Hanya saja mereka tidak mau terdeteksi, ya, tidak mau dideteksi karena kami itu sudah berulang kali, seringkali mendata mahasiswa wirausaha, tetapi nggak tahu gimana kok kurang bisa berhasil ya mulai tahun 2015 sampai sekarang. Oleh karena itu, maka sekarang kita bikinkan website yang terkait dengan inkubator bisnis. Ya, salah satu upaya untuk mewadahi
mahasiswa yang berminat di bidang wirausaha. Nah, nanti setiap tahun kita akan ambil 20 tenan atau 20 mahasiswa wirausaha yang akan kita siapkan menjadi startup. Ya. Jadi pendidikan, pelatihan, kemudian workshop, kemudian pendampingan, ya, itu akan kami lakukan pada 20 tenan selama 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun diharapkan mereka sudah melakukan komersialisasi. Walaupun sebenarnya kalau kami kemarin, saya sebagai dosen wali seringkali menanyakan mahasiswa wirausaha, saya minta datanya, lah mereka ternyata sudah mandiri-mandiri. Tapi kenapa tidak mau bergabung? Ya? Karena anggapan mereka kalau bergabung di komunitas-komunitas ini menjadi rumit. Nah, itu gambarannya. Sehingga memang mau tidak mau, ya kita harus menciptakan lapangan kerja, bukan mencari pekerjaan. Kenapa? Karena ya tadi setiap tahun jumlah lulusan itu semakin meningkat, tetapi tidak diiringi dengan pendidikan. Bahkan lowongan kerja kan banyak yang ditutup. Sehingga ya salah satu pilihan kita harus berwirausaha. Nah, kapan kita mau mulai wirausaha? Ya ketika kita mahasiswa. Nah, apa yang harus kita lakukan di dalam berwirausaha? Nah, kalau orientasi kita itu pada kompetisi, ya banyak yang bisa kita lakukan. Salah satu cara itu yang pertama ini adalah di KBMI, Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia. Ya, itu gambaran tentang KBMI. Next, mohon dilanjutkan untuk PPT. Next. Nah, ini jadi ini dasar KBMI. Kenapa? Ya, kenapa pemerintah mendukung, pemerintah dan NGO ya itu mendukung masyarakat untuk berwirausaha. Yang pertama adalah ini ya Undang-Undang RI nomor 12 terkait dengan pendidikan tinggi, kemudian Permendikbud ya nomor 3 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Dan Permendikbud nomor 5 tahun 2020 itu terkait dengan akreditasi. Akreditasi baik itu program studi maupun perguruan tinggi. Ya tadi, salah satu akreditasi itu syaratnya itu adalah jumlah mahasiswa 1%. Sehingga didorong ya, ketika pemerintah itu mengeluarkan suatu kebijakan, maka akan diikuti kebijakan yang lain, yaitu mendorong jumlah mahasiswa untuk berwirausaha. Oleh karena itu pemerintah memberikan supporting. Supportingnya itu berupa dana itu bukan sepenuhnya, karena kami yakin dengan dana yang diberikan oleh pemerintah itu kurang mencukupi ya kalau perusahaannya sudah besar. Tetapi paling tidak ini menjadi motivasi atau menjadi semangat bagi adik-adik semua untuk memulai bisnis. Ya, bisnis apapun, bisnis itu sekarang kan mudah ya dilakukan. Kalau zaman dulu kalau mau punya bisnis harus punya modal, harus punya uang. Sekarang tidak punya uang pun ya kita bisa melakukan aktivitas bisnis. Modalnya apa? Modalnya punya handphone, kemudian punya jaringan atau WiFi. Kalau di rumah tidak pasang atau di kos tidak pasang ya bisa rajin di kampus sana ya. Melakukan transaksi dengan menggunakan WiFi yang ada di kampus. Jadi tidak ada alasan susah untuk memulai bisnis apapun. Tapi memang kita harus konsisten. Karena apa? Seringkali yang kita baca itu di dalam bisnis itu kan story-nya orang-orang yang sukses. Mereka menceritakan kesuksesannya, itu yang mendorong kita. Ya banyak mahasiswa itu yang orientasinya itu ya ada inspiratornya. Oke, itu bagus ya. Tetapi ingat bahwa bisnis itu atau apapun itu tidak mungkin ya jalannya lurus ya, kemudian sukses terus ya, ada kalanya naik turun. Tapi itu memang harus dilewati. Sunnatullahnya kan begitu. Ada sukses, ada gagal. Ya kecuali bisnisnya Rasulullah. Kalau bisnisnya Rasulullah atau Muhammad ketika belum menjadi nabi itu tidak pernah bisnis. Maka beliau menjadi tauladan kita bahwa nabi kita itu loh juga melakukan aktivitas bisnis. Kenapa kita tidak? Ya. Nabi kita melakukan aktivitas mengajar. Kenapa kita tidak? Ya, aktivitas mengajar itu kan bisa didefinisikan dalam banyak hal. Diskusi, memberikan pengetahuan kepada orang, ya, memberikan informasi kepada orang lain. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah MBKM, ya. Semua kan sudah paham ya.
Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya sudah tahun 2018 ya. Saya ingat program yang pertama yang kita ikuti di UMM itu yang digulirkan oleh pemerintah itu adalah PMMB, Program Magang Mahasiswa Bersertifikat. Nah, kemudian tahun 2021 8 program yang digulirkan oleh pemerintah, salah satunya adalah kewirausahaan. Jadi adik-adik semua silahkan rajin-rajin buka websitenya Kampus Merdeka, karena di sana banyak informasi yang bisa diakses, bisa dimanfaatkan untuk kita. Ya, kemarin tiba-tiba mahasiswa menghubungi saya, menyatakan bahwa mereka diterima di Pejuang Muda. Nah, kita nggak tahu, malah mereka sudah diterima, jadi nggak tahu kapan daftarnya dan seterusnya. Dan di kewirausahaan kan banyak ya, yang di seperti PKM itu kan juga salah satunya ada kewirausahaan. Nah ini dengan MBKM ini Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kita kan diberikan kebebasan dari sisi mahasiswa dan kampus mengapresiasi ya mahasiswa bahwa 3 semester itu ya boleh di luar ya, 1 semester di jurusan yang lain, 1 semester di jurusan lain maksudnya di universitas yang sama, kemudian 1 semester di kampus lain di luar kampusnya, 1 semester bisa melakukan kegiatan bermacam-macam dari 8 yang ada. Tetapi kecenderungannya kalau di pemerintah itu kan ini kan masih program yang pertama ya. Untuk 8 program KBMI itu. Jadi kalau masih pertama itu kesempatan kita. Jadi kesempatan kalian setiap ada kegiatan-kegiatan yang awal, ikuti saja. Karena itu peluangnya pasti besar. Dan masih belum banyak aturan yang rigidnya. Sehingga kecenderungannya mahasiswa yang ada itu ya ikut PMMB, kemarin ikut, sudah selesai PMMB 6 bulan, kemudian ikut kampus mengajar. Mengajar sekarang ikut Pejuang Muda. Jadi seperti itu kesempatannya, karena nama kita barangkali sudah masuk di database kementerian. Karena tidak semua mahasiswa. Nah, terkait dengan MBKM ini salah satunya adalah konversi. Ya. Jadi konversi ini